Sebelum kita memulai ibadat Sabtu pada pagi hari ini, mari kita buka dengan lagu. Kita buka puji syukur nomor 322. Saudara, ayo. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kita memulai ibadah Sabda ini, mari kita tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadah Sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang dan abadi. Sebelum kita memulai ibadat Sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan kami. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini Lukas 1 Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu yang lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan sedikit renungan. Dinamika tokoh dan bacaan hari ini sangat berkaitan dengan panggilan untuk menjadi murid dan utusan Tuhan. Ada hal yang mendasar yang perlu kita hayati sebagai anggota gereja dan para tokoh yang disebut dalam bacaan hari ini. Yesaya merasa diri sebagai pribadi yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Paulus merasa diri sebagai yang paling hina dari semua rasul. Petrus pun merasa diri sebagai seorang berdosa. Namun dari semua situasi kedosaan, kehinaan, ketidakpastian, itulah mereka dipanggil. Panggilan dan penyertaan Tuhan membuat mereka siap dan sanggup mengikuti Tuhan dan menjadi utusannya. Mereka mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan sehingga kualitas hidup dan pelayanan mereka pun diubah, misalnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada masa kini kadang-kadang sulit menemukan orang-orang yang mau melayani Tuhan sebagai ketua lingkungan, katekis, asisten imam, biarawati, dan tugas-tugas pelayanan lain. Hal ini karena banyak orang merasa tidak pantas, merasa banyak kekurangan, tidak tahu apa-apa, dan sederet ketidakbiasaan lainnya. Semoga seperti para tokoh yang disebutkan di atas, kita berani berserah pada panggilan Tuhan untuk dibentuk sehingga siap diutus dengan kualitas hidup dan pelayanan yang lebih baik. Setelah kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, sertailah negara kami agar para pemimpin dan para pejabat sadar untuk dapat merubah negara yang sedang kacau menjadi negara yang baik dan taat pada ajaran agama yang benar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, kiranya Engkau berkati gerejamu yang sedang berkembang di Indonesia tercinta ini. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam perziarahan gereja Katolik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami, ya Bapa, terima kasih untuk keluarga kami sehingga mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama untuk memuliakan nama-Mu. Semoga Engkau selalu memberikan keluarga kami kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hanya itu permohonan kami, kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Marilah kita satukan doa dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat Sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati, mencurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup ya. Lagu nomor 619. Alangkah bahagia. Alangkah bahagianya. Mari. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai.